yang telah terima kasih dari IPS yang saya hormati para staf ahli, asisten dan para penyaji, utamanya Pak Almuji, kemudiannya Pak Heru dan Pak Eko yang hari ini kita bulan ini, dan para bapak ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, utamanya para bapak ibu Pak Camat, Pak Ibu Kepala Desa dan Ketua AKTI dan pengurusnya yang saya hormati, dan para bapak ibu yang bergabung dalam rencana kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti rapat koordinasi Dewan Ketanbahan Kabupaten Pacitan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana disampaikan Pak Bambang selaku Ketua Penyelenggara dan kebetulan sebagai sekretaris, ini kalau kita lihat bahwa setiap kebijakan itu yang dibuat oleh pemerintah atau negara kita ini, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana indeks pembangunan manusia. Artinya indeks pembangunan manusia yang dilihat, yang pertama dari usia dasar hidupnya, dasar kesehatannya, dan yang kedua adalah pendidikannya, dan yang terakhir adalah pendapatan. Istilahnya dompetnya tangguh. Dan yang kedua yang dilihat adalah masalah-masalah yang menjadikan konflik. Konflik yang pertama kaitannya dengan energi, dan yang kedua pangan, dan yang terakhir adalah air. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga salah satu dasar kita, negara kita membentuk tim ketahanan pangan ini adalah itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Dari ketiga ini, kalau kita lihat di dalam undang-undang yang disampaikan disebutkan oleh Bapak Bambang, Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, di sana disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pangan. Hukumnya wajib. Kalau kita kaitkan dengan undang-undang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di sana jelas bahwa pertanian ini adalah merupakan kewenangan wajib. Kalau kita lihatkan dengan Perda kita nomor 5 Tahun 2016 adalah misi yang keempat, misi yang ketiga, yaitu membangun bagaimana perekonomian ini yang didukung infrastruktur yang memadai. Intinya nah, kaitan dengan ini, kalau kita sarikan lagi bahwa ada hasta tama, kita kaitkan lagi salah satu di antaranya yang kita pilihkan adalah pangan. Sehingga sebetulnya apa yang kita ceritakan di dalam efisiensi ini, hasta tama ini adalah menganut pada aturan yang baik. Sehingga wajib. Kalau kita kaitkan dengan teori tadi bahwa ini merupakan konsep, kalau pangan itu bagaimana? Karena pangan ini adalah satu-satunya yang harus kita perjuangkan. Nah, kalau bicara pangan, bagaimana telah disampaikan Pak Bambang, ini ada tiga juga. Yang pertama adalah ketersediaan. Nah, ini Pak Kepala Dinas Pertanian yang akan kita. Dan yang kedua adalah yang keterjangkauannya, aksesnya. Jadi semua akses harus bisa diakses oleh masyarakat yang tidak punya. Dan masyarakat yang sudah mampu, alhamdulillah lewat rumah makan, lewat apa yang 10 kilo Mbak Kades. Asta. Itu adalah itu keterjangkauan. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan Pak Heru juga. Yang terakhir adalah bagaimana konsumsi ini bisa bermanfaat, isinya sumber daya manusia kita yang lebih, artinya lebih daripada yang lain SDM-nya. Sehingga ini akan disampaikan oleh Pak Eko. Intinya adalah kesenangan. Oleh karena itulah menurut saya rapat ini adalah perlu kita utamakan
Karena ini kalau pangan kurang kita sudah bingung. Kalau kita masih kecil dulu, mungkin Pak Roni yang tahu. Seperti saya, Pak Jakal itu mengalami. Tiwul saja hidup, padahal lahan pertanian masih banyak. Tapi sekarang alhamdulillah, walaupun beras sebagian didatangkan dari luar negeri, memang undang-undang boleh undang-undang boleh, tapi kalau bisa tidak usah datangkan dari luar negeri, tapi bagaimana memanfaatkan pertanian. Ini adalah tugas kita semua. Oleh karena itulah kantor ini, saya kira Pak Bambang, nanti rapat koordinasi ini ada hasilnya. Minimal ada masukan pada kita apa yang harus kita kerjakan ke depan tahun 2019 ini supaya ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Pacitan ini bisa surplus. Artinya ketersediaannya yang penting adalah ketersediaan yang pertamanya adalah penting. Dan dari ketersediaan penting ini bagaimana lahan pertaniannya, bagaimana irigasinya, bagaimana tanah tanam yang benar dan sebagainya, dan pasca panennya bagaimana termasuk pupuk di dalamnya. Ini saya kira perlu kita lakukan bersama. Karena itulah saya berharap Bapak Ibu sekalian, walaupun saya tidak bisa ikut karena saya dari Pak Roni nanti yang ada paripurna di DPRD, maka saya berharap apa yang kita rumuskan hari ini bikin itu ada rumahnya buku. Ada bukunya, Pak? Ada. Jadi merumuskan apa yang kita kerjakan tahun 2019 ini, pangan di Kabupaten Pacitan tidak kurang. Tapi masyarakat cukup kalau bisa sukses. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tahun 2018 secara resmi saya akan dibuka. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.